Banyak leader yang bingung datang kepada saya, Pak, kira-kira tahun 2025 apa yang perlu saya lakukan? Kebiasaan apa yang perlu saya tumbuhkan sehingga saya benar-benar menjadi pemimpin yang memimpin dan pemimpin yang bisa melahirkan anggota tim yang luar biasa. Anggota tim yang peaceful warrior. Sudahlah hatinya baik, hatinya jernih, tapi ya warrior, petarung, pengejar target, dan pemberi kinerja yang terbaik. Anda ingin tahu? Ikuti video ini hingga tuntas. Banyak pakar berpendapat bahwa yang namanya leadership itu 30% itu memang hasil dari turunan, tapi 70% itu hasil dari penggembelengan. Jadi bagi Anda yang bukan keluarga kerajaan, keluarga leader, ya, keluarga konglomerat gitu, nggak usah khawatir. Masih ada 70% yang bisa kemudian kita tempa, yang bisa kemudian kita treatment agar Anda menjadi seorang leader. Tahun 2025 yang kita hadapi ini penuh dengan tantangan, ya. Ada mungkin kenaikan pajak, ya 12% kalau itu jadi diberlakukan, ya. Mungkin nilai rupiah yang makin melemah, sudah tembus 16.000, ya. Pertumbuhan ekonomi yang ketika saya diskusi dengan guru besar dari IPB, kemungkinan besar pertumbuhannya hanya 5,1%, ya, tidak sampai 8% sebagaimana yang dicanangkan oleh Pak Prabowo, ya. Walaupun boleh jadi bisa 8%. Saya dari lubuk hati yang paling dalam berdoa mudah-mudahan bisa dan kemudian ekonomi Indonesia semakin membaik. Namun dari berbagai tantangan dan fakta yang ada ini, rasanya sebagai seorang leader, Anda perlu punya kebiasaan yang itu perlu Anda terapkan dalam sehari-hari, supaya Anda sebagai seorang leader itu mampu memimpin anggota tim Anda dengan baik. Maka dalam video kali ini secara berseri, saya akan berbagi ilmu. Kira-kira apa sih habit seorang leader yang perlu dilakukan di tahun 2025. Saya mulai dari aspek profesional. Kira-kira di dalam aspek profesional apa yang kemudian perlu menjadi habit bagi seorang leader? Nah, pondasinya menurut saya 3 nih yang harus ada dalam diri Anda. Yang pertama, sebagai seorang leader biasakan jadi inspirator, ya. Selain jadi inspirator, biasakan Anda menjadi delegator. Dan selain delegator dan inspirator, Anda juga perlu menjadi Mr. Feedback gitu. Apa maksudnya inspirator? Pastikan bahwa Anda mampu menjelaskan visi misi tim Anda, perusahaan Anda kepada anggota tim Anda dengan sangat baik, sehingga dia merasa bahwa yang ia kerjakan, apa yang ia lakukan itu bukan sesuatu yang biasa, tetapi sesuatu yang luar biasa. Anda perlu menanamkan kesadaran bahwa anggota tim Anda itu adalah anggota tim yang keberhargaannya sangat tinggi karena melakukan pekerjaan yang luar biasa, yang itu memberi manfaat buat dirinya, memberi manfaat untuk keluarganya, memberi manfaat untuk timnya, memberi manfaat untuk perusahaannya, bahkan memberi manfaat untuk kehidupan dunia ini, bangsa dan negara yang lebih luas. Begitu dia merasa berharga, maka dia akan dengan sungguh-sungguh melakukan pekerjaannya. Dan ini adalah tugas seorang leader sebagai inspirator. Tapi jangan lupa, Anda juga perlu menjalankan peran yang kedua, yaitu delegator. Hal-hal yang kemudian itu menantang bagi anggota tim Anda, dan mungkin bagi Anda itu adalah pekerjaan rutin biasa, maka segera delegasikan kepada anggota tim Anda. Anggota tim Anda itu akan merasa tertantang kalau mendapat delegasi dari Anda, mendapat penugasan dari Anda, dan ini akan membuat anggota tim Anda semakin berdaya. Pastikan peran delegator ini Anda mainkan. Dan jangan lupa, Anda juga perlu memerankan peran sebagai Mr. Feedback. Ingat ya, feedback itu bukan mengkritisi, bukan menilai yang negatif. Feedback itu adalah sesuatu yang membuat orang itu bertumbuh. Maka pastikan Anda menerapkan, kalau dalam dunia feedback itu ada namanya sandwich feedback, ya. Anda berikan, jadi kalau sandwich itu kan roti, daging, roti gitu. Sesuatu yang positif, intinya kemudian sesuatu yang positif. Maka ketika Anda memberikan feedback, pastikan dimulai dari sesuatu yang positif, kemudian dilanjutkan dengan sesuatu yang perlu diimprove oleh anggota tim Anda, dan yang ketiga,
saran atau berikan keyakinan bahwa mereka bisa melakukan itu dengan sangat baik. Insya Allah kalau ini dilakukan maka akan menjadi powerful. Nah, oleh karena itu, kira-kira dengan pondasi itu, apa micro habit atau kebiasaan kecil yang perlu dilakukan seorang leader di tahun 2025? Nah, saya sudah menyiapkan ya. Ini hasil perenungan saya, hasil pengamatan saya. Ternyata Anda perlu terbiasa menjalankan micro habit seorang leader, khususnya dalam aspek profesional ini pada tahun 2025. Ini saran saya. Ini alternatif yang saya tawarkan, tentu Anda bisa menjalankan yang lain. Tapi insya Allah kalau 5 alternatif ini Anda pilih 5-5-nya atau pilih satu di antaranya ini, insya Allah Anda akan menjadi leader yang siap di tahun 2024. Apa saja tuh micro habit yang perlu Anda lakukan di tahun 2025? Yang pertama, biasakan membuat prioritas kerja harian. Hari ini apa ya prioritas yang saya lakukan? Yang itu dampaknya besar bagi tim saya. Ya. Yang kedua, biasakan Anda memberikan delegasi harian. Rutin itu. Hal-hal yang kemudian perlu dilakukan oleh anggota tim Anda. Berikan anggota tim Anda tantangan secara bergiliran. Ya, supaya mereka merasa berharga. Dan yang ketiga, biasakan juga Anda memberikan apresiasi spesifik. Ya, apresiasi spesifik harian. Ya, jadi kalau apresiasi spesifik itu bukan yang umum. Ya, wah kamu hebat, bukan. Misalnya kalau dia presentasi, tadi presentasi kamu itu keren banget, ya, membuat saya semakin yakin bahwa target kita di tahun 2025 semakin yakin tercapai. Itu apresiasi spesifik, ya. Dan kemudian jangan lupa one-on-one feedback. Jadi kalau ngasih feedback bukan bareng-bareng. Sebagai seorang pemimpin Anda perlu menyediakan waktu on-one, ya, feedback. Berikan mereka feedback yang tadi. Dengan model sandwich feedback itu, insya Allah dia akan bertumbuh. Ya, kenapa sekarang selama ini feedback itu menjadi momok? Karena kemudian yang dinilai hal-hal yang negatif. Maka kalau Anda melakukan one-on-one feedback itu, pastikan dengan kerangka yang saya sampaikan sebelumnya. Dan kemudian jangan lupa juga, kalau ini habit yang bukan harian ya, tapi pekanan, refleksi makna dari pekerjaan Anda. Ya, Anda perlu sering-sering merenung, kira-kira apa manfaat pekerjaan ini? Apa yang manfaat ini yang saya lakukan untuk aku? Apa manfaatnya buat anggota timku? Apa manfaatnya buat timku, buat perusahaanku, buat negara ini? Ya, seberapa penting apa yang saya lakukan ini? Ya, dan apakah aku sudah melakukan hal-hal yang terbaik selama sepekan ini? Insya Allah, kalau Anda melakukan ini rutin, micro habit ini, ya, dengan kerangka yang dasar itu, insya Allah Anda akan siap menjadi pemimpin. Kira-kira habit-habit apa lagi yang perlu kemudian kita adakan? Tentu bukan hanya aspek profesional ya, masih ada 4 aspek lagi ya yang perlu Anda dalami. Maka ikuti video selanjutnya, simak dan kemudian praktik.